Suamiku diam-diam mencuri dan memberikan kartu kreditku untuk ibu mertuaku. Setelah pulang dari kantor tak sengaja aku mendengar ibu mertua berkata, "Aku butuh uang buat liburan dan beli tas mahal. Pakai kartu ini Bu. Beli apapun yang ibu mau, istriku yang bodoh itu tidak akan curiga." Ucap suamiku. Saat itu juga aku tahu harus melakukan sesuatu, dan apa yang kulakukan akan mengubah hidup mereka selamanya. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Tiara mematikan mesin mobilnya di garasi yang rapi. Pukul 6 sore. Ini lebih cepat 1 jam dari jadwal rutinnya. Hari ini rapat penting dengan investor berjalan sangat lancar. Proyek besar yang dia pimpin selama 3 bulan terakhir akhirnya disetujui. Timnya di kantor bekerja solid, dan Tiara, sebagai manajer senior di perusahaan multinasional itu, merasa puas dan bersyukur. Dalam balutan blazer kerja berwarna krem dan hijab katun yang senada, Tiara menghela napas lega. Di usianya yang menginjak 32 tahun, karirnya sedang berada di puncak. Tapi Tiara selalu merasa, pencapaian terbesarnya bukanlah jabatan, melainkan rumah tangga yang tenang dan bahagia yang ia bangun bersama David. David adalah cinta sejatinya. Pria itu humoris, perhatian, dan selalu mendukung karir Tiara. Setidaknya, itulah yang Tiara yakini selama 5 tahun pernikahan mereka. Rumah besar di kawasan elit ini adalah hasil kerja keras mereka berdua. Meskipun Tiara yang membayar sebagian besar cicilannya, David yang mengurus renovasi dan segala keperluan rumah. Pembagian peran yang menurut Tiara adil. Tiara meraih bungkusan di kursi penumpang. Martabak manis keju coklat. Dia sengaja memutar sedikit lebih jauh sepulang kantor untuk membelinya. Ini adalah kesukaan Ibu Lina, ibu mertuanya. Tiara tahu Ibu Lina sering berkunjung ke rumah mereka, terkadang bahkan menginap berhari-hari. Tiara tidak pernah keberatan. Baginya, Ibu Lina adalah ibu David, satu-satunya orang tua David yang tersisa. Tiara berusaha menyayanginya seperti ibunya sendiri. Walaupun usahanya seringkali terasa sia-sia. Ibu Lina tidak pernah benar-benar hangat padanya. Tiara, dengan hijab dan karirnya, selalu terasa salah di mata Ibu Lina. Selalu ada sindiran halus tentang Tiara yang terlalu sibuk, bekerja, tidak seperti istri teman-teman Ibu Lina yang mengabdi total di rumah. Seringkali ada perbandingan antara penghasilan Tiara dengan betapa borosnya Tiara karena membeli kopi di kafe. Tiara selalu menepisnya sebagai perbedaan generasi. Dia yakin cinta David padanya sudah cukup. Tiara melangkah pelan di teras yang asri. Aneh. Pintu depan sedikit terbuka. Biasanya David akan langsung membukanya begitu mendengar suara mobil Tiara masuk garasi. Tiara hendak mengucap salam, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Dia mendengar 2 suara dari ruang keluarga. Suara David, dan suara Ibu Lina. David, ibu ini pusing sekali memikirkannya. Suara Ibu Lina terdengar merengek manja, nada yang Tiara kenal betul. Nada yang biasanya muncul saat Ibu Lina menginginkan sesuatu. Arisan ibu bulan depan itu temanya liburan ke Bali. Malu dong ibu kalau tidak ikut. Belum lagi teman-teman ibu di grup itu, mereka semua pamer tas baru. Tas kulit buaya yang harganya ratusan juta itu. Kamu tahu kan? Tiara berhenti melangkah. Kakinya terpaku di lantai teras. Ini percakapan yang familiar. Ibu Lina sering mengeluh soal uang dan gaya hidup pada David. Terdengar David menghela napas. Iya, Bu. David tahu. Nanti David usahakan, ya. David cari solusinya. Suara suaminya terdengar sedikit lelah, tapi penuh kesabaran. Usahakan terus. Kapan adanya? Istrimu itu pelitnya minta ampun. Hati Tiara mencelos. Sakit. Pelit? Tiara yang membayar penuh cicilan rumah ini. Tiara yang memberikan uang bulanan tambahan untuk Ibu Lina, yang dia transfer diam-diam lewat rekening David, agar suaminya tidak malu pada ibunya. Tiara yang membelikan Ibu Lina perhiasan setiap ulang tahun. Pelit? Sudahlah, Bu. Jangan ribut. Tiara bisa dengar nanti, kata David. Biar saja dia dengar. Dia itu sibuk kerja terus. Uangnya banyak tapi buat mertua perhitungan. Coba kamu lihat si Anton, temanmu itu. Istrinya tidak kerja, santai di rumah, tapi bisa kasih ibunya liburan keliling Eropa. Kamu ini suami kok takut istri. Tiara ingin menangis. Dia ingin masuk dan membela diri. Tapi sesuatu menahannya. Hening sejenak. Tiara menahan napas. Dia mendengar suara langkah kaki, lalu suara laci meja yang dibuka. Sudahlah, Bu.
David pusing dengarnya, kata David. Ini, ibu pakai saja. Terdengar suara gesekan plastik tipis. Suara khas kartu kredit yang dikeluarkan dari dompet kulit. Apa ini? Suara Ibu Lina langsung berubah ceria. Kartu apa ini? Limitnya besar. Kan? Ibu tidak mau kalau cuma bisa beli kopi. Ini kartu kredit Tiara. Yang platinum, yang limitnya tidak terbatas itu. Dia simpan di laci meja kerjanya di rumah, katanya untuk darurat. Jantung Tiara seakan berhenti berdetak. Darahnya terasa dingin. Itu kartu kredit utamanya. Kartu yang dia pakai untuk semua transaksi besar, kartu yang terhubung langsung ke rekening gajinya. Dia memang menyimpannya di laci meja kerja di ruang baca rumah mereka. David tahu tempat itu. Loh? David, kamu nekat sekali. Nanti istrimu tidak marah. Suara Ibu Lina terdengar kaget, tapi lebih banyak nada gembira di dalamnya. Lalu Tiara mendengar sesuatu yang menghancurkan dunianya. Sesuatu yang membelah hatinya menjadi dua. Tawa suaminya. David tertawa. Tawa ringan yang dulu selalu menenangkannya. Tawa yang kini terdengar seperti tawa iblis di telinga Tiara. Istriku yang bodoh itu tidak akan curiga, Bu. Dia itu terlalu sibuk kerja, mana sempat dia periksa hal-hal kecil begini. Nanti kalau dia tanya, bilang saja kartunya terselip entah di mana. Gampang. Pakai saja, Bu. Beli apapun yang ibu mau. Mau ke Eropa? Mau beli tas mahal itu? Silakan. Anggap saja bonus karena punya menantu yang terlalu sibuk. Istriku yang bodoh. Bodoh. Satu kata itu menggelegar di kepala Tiara. Lebih keras dari ledakan bom. Lebih tajam dari ribuan pisau. Bodoh. Udara terasa habis dari paru-parunya. Kakinya lemas seketika. Bungkusan martabak di tangannya terasa seperti batu seberat 100 kilogram. Pandangannya kabur. Dunia Tiara yang tertata rapi, penuh cinta, penuh kepercayaan, hancur berkeping-keping dalam hitungan detik. Pria yang dia cintai. Pria yang dia hormati. Pria yang dia dukung sepenuh hati. Pria yang tidur di sampingnya setiap malam. Menganggapnya bodoh. Dia dan ibunya bersekongkol di belakangnya. Mencuri darinya. Menertawakannya. Getaran hebat menjalari seluruh tubuhnya. Tapi anehnya, itu bukan getar kesedihan. Bukan getar ketakutan. Itu adalah getar kemarahan. Kemarahan yang begitu dingin, begitu pekat, dan begitu fokus. Dia tidak bisa menangis. Air matanya seakan beku di pelupuk mata. Dia harus pergi. Sekarang juga. Dengan kehati-hatian seekor macan kumbang yang terluka, Tiara melangkah mundur. 1 langkah. 2 langkah. 3 langkah. Tidak ada suara sedikit pun. Ujung hijabnya yang menjuntai pun seolah mengerti, tidak bergesek sedikit pun dengan dinding. Dia kembali ke garasi. Masuk ke dalam mobilnya. Menutup pintu mobil sepelan mungkin, tanpa suara. Dia duduk diam di dalam kegelapan garasi. Napasnya mulai kembali, terengah-engah dan berat. Rasa sakitnya luar biasa, seperti ada tangan raksasa yang meremas jantungnya. Tapi di balik rasa sakit itu, sebuah keputusan baja terbentuk. Bodoh? Tiara memegang erat kemudi mobilnya. Tangannya tidak lagi bergetar. Akan kutunjukkan padamu, David. Akan kutunjukkan pada kalian berdua siapa yang sebenarnya bodoh. Tiara menyalakan mesin mobilnya. Suara mesin itu menderu, tapi dia tidak peduli jika mereka mendengarnya sekarang. Dia memundurkan mobilnya dengan cepat dan melaju pergi, menjauh dari rumah yang baru saja berubah status dari surga menjadi sarang pengkhianat. Dia tahu persis apa yang harus dia lakukan. Permainan mereka baru saja dimulai. Tapi Tiara yang akan menentukan bagaimana permainan ini berakhir. Tiara mengemudi tanpa tujuan yang jelas selama hampir 30 menit. Pikirannya berkecamuk. Rasa sakit, pengkhianatan, dan kemarahan berbaur menjadi satu. Dia perlu tempat untuk berpikir. Tempat yang aman. Naluri membawanya ke sebuah gedung apartemen tinggi di pusat kota. Apartemen studio miliknya. Aset yang dia beli jauh sebelum dia mengenal David. Saat ini, unit itu sedang kosong. Penyewa lama baru pindah minggu lalu, dan penyewa baru belum akan masuk sampai bulan depan. Ini adalah keberuntungan di tengah bencana. Dia memarkir mobilnya di basement. Naik ke lobi yang sepi, mengambil kunci cadangan dari resepsionis yang sudah mengenalnya, dan naik lift ke lantai 21. Di dalam unit yang sedikit berdebu dan berbau pengap, Tiara akhirnya membiarkan dirinya rapuh. Dia tidak menyalakan lampu, hanya membiarkan cahaya kota yang gemerlap masuk melalui jendela besar. Dia bersandar di dinding, dan tangis yang tadi tertahan kini pecah. Tangisan hening yang menyakitkan.
Dia menangisi 5 tahun pernikahannya. Dia menangisi kepercayaannya yang hancur. Dia menangisi David yang dia kira adalah belahan jiwanya. Tapi tangisan itu tidak berlangsung lama. Mungkin hanya 5 menit. Cukup untuk mengeluarkan rasa sesak di dadanya. Setelah itu, otaknya kembali bekerja. Otak seorang manajer senior yang dilatih untuk menyelesaikan masalah kompleks. Dan ini adalah masalah paling kompleks dalam hidupnya. Dia mengeluarkan laptop dari tas kerjanya dan menyambungkannya ke ponsel. Dia membuka aplikasi perbankan prioritasnya. Jantungnya berdebar kencang. Di sana, di daftar asetnya, kartu kredit platinum itu masih aktif. Belum ada transaksi baru. Tentu saja, mereka tidak sebodoh itu. Mereka akan menunggu. Menunggu Tiara tidur, atau menunggu sampai besok pagi, agar terlihat lebih alami jika Tiara kehilangan kartunya. Tiara menatap layar laptopnya. Dia bisa saja memblokir kartu itu sekarang. 1 kali klik, dan permainan selesai. Tapi apa yang dia dapatkan? David akan berkelit. Aku tidak tahu, sayang. Mungkin ibu mengambilnya tanpa sengaja. Ibu kan sudah tua. Ibu Lina akan menangis dan menyalahkannya. Pada akhirnya, Tiara akan terlihat sebagai istri jahat yang pelit pada mertua. Tidak, dia tidak akan memblokirnya. Itu tindakan bodoh. Tiara ingin bukti. Bukti yang solid. Bukti yang tidak bisa disangkal. Bukti yang akan menghancurkan mereka berdua di depan semua orang. Dia mengambil ponselnya dan menelepon layanan nasabah prioritas banknya. Suaranya tenang dan profesional, seolah sedang berbicara dengan klien. Selamat malam. Dengan Tiara di sini. Saya ingin mengkonfirmasi status kartu kredit platinum saya. Petugas di seberang sana melakukan verifikasi data. Ya, Ibu Tiara. Kartu Anda aktif. Ada yang bisa kami bantu? Ya. Saya ingin menaikkan limit sementara kartu tersebut. Ada jeda sejenak. Menaikkan limit, Bu? Bukankah kartu Ibu sudah kategori no limit? Saya tahu. Tapi saya ingin memastikan bank tidak akan menahan transaksi besar. Saya ada rencana pembelian aset besar untuk keperluan proyek perusahaan dalam beberapa hari ke depan. Saya tidak ingin ada masalah. Tiara berbohong dengan sangat lancar. Baik, Bu. Kami akan prioritaskan. Kenaikan limit sementara disetujui untuk transaksi gabungan hingga 5 miliar rupiah dalam 3 hari ke depan. Bagus, kata Tiara. Satu hal lagi, dan ini sangat penting. Tolong aktifkan notifikasi SMS dan notifikasi email untuk setiap transaksi di atas 1 rupiah. Saya ulangi, setiap transaksi. Saya butuh pelacakan yang sangat ketat untuk laporan keuangan saya. Di atas 1 rupiah, Bu, biasanya minimal 100.000. Saya mau di atas 1 rupiah. Kerjakan saja. Baik, Ibu Tiara. Permintaan Anda sudah kami proses. Notifikasi SMS dan email aktif untuk semua transaksi. Tiara menutup telepon. Dia menatap layar laptopnya lagi. Sekarang, kartunya bukan lagi sekadar kartu kredit. Itu adalah umpan. Umpan terbesar yang pernah dia pasang. 1 jam kemudian, Tiara kembali memarkir mobilnya di garasi rumahnya. Dia menarik napas dalam-dalam. Wajahnya dia tata sedemikian rupa. Tampak lelah karena lembur, tapi normal. Bungkusan martabak yang sama, yang kini sudah dingin dan keras, dia bawa masuk. Assalamualaikum, sapanya saat melangkah masuk. David sedang menonton televisi di ruang keluarga. Ruangan yang sama tempat pengkhianatan itu terjadi. Ibu Lina sudah pulang. Waalaikumsalam, sayang. Kok lama sekali pulangnya? Aku telepon ke kantor, katanya kamu sudah pulang dari jam 6. David menatapnya. Senyumnya masih sama, tapi mata Tiara kini bisa melihat kepalsuan di baliknya. Tiara tertawa kecil. Tawa yang sudah dia latih di mobil. Iya, Mas. Tadi mampir beli martabak kesukaan Ibu. Tapi di jalan macet sekali. Loh, Ibu sudah pulang? Sudah tadi. Katanya mendadak ada urusan arisan. Wah, martabak. Kebetulan aku lapar. David mengambil bungkusan itu. Tiara meletakkan tas kerjanya. Inilah saatnya. Sandiwara dimulai. Dia mulai mengaduk-aduk isi tas tangannya. Lalu membongkar tas kerjanya di atas sofa. Wajahnya sengaja dia buat cemas. Kenapa, Ra? Cari apa? Tanya David, mulutnya penuh martabak. Memanggilnya, Ra, sebagai panggilan singkat dari Tiara. Mas, kamu lihat dompetku yang kecil warna nude? Yang tipis itu? David menoleh, mengernyit. Enggak.
Memangnya kenapa? Bukannya kamu simpan di laci meja kerja? Iya. Tadi pagi masih ada di sana. Kok sekarang tidak ada, ya? Tiara berjalan cepat ke ruang baca. Dia membuka laci meja kerjanya. Kosong. Tentu saja kosong. Tiara membalikkan badan. Suaranya dibuat bergetar. Ya Allah, Mas, dompetnya tidak ada. Kartu kredit platinumku ada di dompet itu. Sekarang David berdiri. Wajahnya menunjukkan ekspresi kaget dan panik yang sangat meyakinkan. Aktingnya luar biasa. Serius? Ra? Kamu yakin? Coba ingat-ingat lagi. Terakhir kamu pakai kapan? Justru itu aku tidak pernah pakai, Mas. Makanya aku simpan di laci itu untuk darurat. Astaga, gimana ini, Mas? Tiara sengaja menutupi wajahnya dengan tangan, seolah akan menangis. David segera memeluknya. Pelukan itu kini terasa dingin dan menjijikan bagi Tiara. Dia harus menahan seluruh tubuhnya agar tidak bergidik-jijik. Tenang, tenang, sayang. Jangan panik dulu. David mengelus punggung Tiara. Mungkin terselip di tas lain. Atau jatuh di mobil. Coba kita cari besok pagi pas sudah terang. Jangan diblokir dulu kartunya. Siapa tahu ketemu. Kalau sudah diblokir kan repot lagi mengurusnya. Itu dia. Sesuai skenario. Jangan diblokir dulu. David memberinya perintah terselubung. Tiara mengangguk dalam pelukan David. Iya, Mas. Kamu benar. Semoga saja ketemu. Aku cari sampai besok sore deh. Kalau sampai besok sore tidak ketemu juga, aku terpaksa blokir. Dia sengaja memberi mereka batas waktu. Waktu 24 jam untuk berbelanja. Ya sudah. Kamu istirahat saja. Kelihatan capek sekali. Biar aku yang bereskan ini, kata David, menunjuk sisa martabak. Malam itu, Tiara tidak bisa tidur di kamar utama. Dia butuh ruang. Mas, aku tidur di kamar tamu saja, ya. Aku masih banyak laporan yang harus aku periksa. Takut ganggu kamu kalau aku nyalakan lampu. David tidak curiga. Oh, ya sudah. Jangan terlalu malam ya, sayang. Dia bahkan mencium kening Tiara. Tiara menahan keinginan untuk segera mengelap bekas bibir David dari kulitnya. Pukul 1 dini hari. Tiara berbaring telentang di ranjang kamar tamu. Matanya terbuka lebar, menatap langit-langit yang gelap. Dia tidak menyalakan laptop. Dia hanya menunggu. Ponselnya tergeletak di atas bantal, di samping telinganya. Tiba-tiba, layar ponsel itu menyala. 1 notifikasi email. 1 notifikasi SMS. Masuk bersamaan. Transaksi di butik elegan, sebesar 85 juta rupiah dengan kartu kredit Anda telah disetujui. Tiara menutup matanya. Rasa sakit itu menusuk lagi. 85 juta rupiah. Ibu Lina tidak membuang waktu. Dia pasti langsung membeli tas yang dia inginkan. Tiara tidak bergerak. Senyum yang sangat dingin dan tipis terbit di bibirnya di kegelapan. 5 menit kemudian. Layar menyala lagi. Transaksi di Vogue Jewelry, sebesar 120 juta rupiah dengan kartu kredit Anda telah disetujui. Tiara menarik napas panjang. Silakan, Bu, bisik Tiara pada langit-langit kamar yang gelap. Habiskan sepuasnya. Gesek terus kartu itu. Belanjakan semua impian Ibu. Tiara tidak tidur sama sekali malam itu. Dia hanya berbaring diam, mengamati notifikasi yang mulai berdatangan satu persatu, seperti rentetan tembakan. Setiap gesekan, bisiknya lagi, adalah paku untuk peti mati kalian sendiri. Pagi harinya, Tiara bangun di kamar tamu. Dia sengaja tidak memakai riasan, membiarkan lingkaran hitam di bawah matanya terlihat jelas. Dia membasuh wajahnya, memakai hijab bergonya yang biasa dia pakai di rumah, dan berjalan ke dapur dengan langkah yang diseret. Dia harus terlihat seperti istri yang kelelahan dan stres berat. David sudah duduk di meja makan, menyeruput kopi, tampak segar dan santai. Kontras yang membuat perut Tiara mual. Pagi, sayang, sapa David, senyumnya masih sama. Sudah ketemu dompetnya? Tiara menggeleng pelan, suaranya parau. Belum, Mas. Aku semalaman tidak bisa tidur memikirkannya. Aku cari di semua tasku, di laci-laci, tidak ada. Sudah cek di mobil? Mungkin jatuh di bawah jok, kata David, nadanya penuh simpati palsu. Belum, nanti aku cek lagi. Tiara duduk di depan David, hanya mengaduk-aduk teh hangatnya. Dia tidak bisa makan. Ya sudah, nanti kita cari sama-sama. Jangan panik begitu. Kamu hari ini ke kantor? Harus, kata Tiara.
Ada rapat penting. Tapi aku tidak tenang, Mas. Aku kepikiran kartu itu. Kalau dipakai orang bagaimana? Hus, jangan mikir yang aneh-aneh. Paling juga terselip. Sudah, jangan diblokir dulu ya. Tunggu sampai sore ini. Siapa tahu nanti siang pas bersih-bersih rumah. Ketemu, bujuk David. Tiara menatap suaminya. Pria yang dulu sangat dia cintai itu kini terlihat seperti orang asing yang menjijikkan. Iya, Mas. Aku tunggu sampai sore ini. Di kantor, Tiara tidak bisa fokus pada rapatnya. Pikirannya tertuju pada ponselnya, yang dia letakkan di atas meja rapat dengan mode senyap, hanya getar. Dan ponsel itu terus bergetar. Getaran pertama. Transaksi di Plaza Elektronik sebesar 55 juta rupiah. Tiara membayangkan Ibu Lina membeli televisi layar datar terbesar yang ada di toko itu. Getaran kedua. Transaksi di Royal Travel sebesar 150 juta rupiah. Itu dia. Perjalanan ke Eropa yang dia inginkan. Ibu Lina tidak main-main. Dia memesan paket liburan mewah. Getaran ketiga. Transaksi di restoran Le Ciel sebesar 7.500.000 rupiah. Ibu Lina pasti sedang merayakan kemenangannya dengan makan siang mewah bersama teman-teman arisannya. Tiara memejamkan mata sejenak di tengah presentasi klien. Dia menarik napas, lalu kembali membuka matanya, melanjutkan presentasi dengan suara yang jernih dan data yang akurat. Tidak ada yang tahu bahwa di dalam dirinya sedang terjadi badai. Selesai rapat, Tiara kembali ke ruangannya. Dia mengunci pintu. Dia tidak membuka email notifikasi dari bank. Dia membuka laptopnya dan membuka halaman media sosial. Ibu Lina. Tentu saja, akunnya tidak dikunci. Ibu Lina adalah tipe orang yang butuh pengakuan, yang ingin seluruh dunia melihat kesuksesannya. Tiara tidak perlu menggulir lama. 1 jam yang lalu, sebuah foto baru diunggah oleh Ibu Lina. Foto dirinya sedang tersenyum lebar di depan sebuah butik mewah, menenteng 2 tas belanja besar dari merek yang Tiara tahu harganya sama dengan harga mobil. Captionnya, Alhamdulillah, rezeki anak saleh. Dibelanjakan putra kesayangan. Menantu yang lain mana bisa begini? Jari-jari Tiara bergerak cepat. Screenshot. Foto kedua. Ibu Lina sedang berada di restoran mewah, memegang segelas minuman, dengan piring-piring mahal tersaji di depannya. Caption, makan siang cantik dulu, hidup itu harus dinikmati. Screenshot. Hati Tiara terasa perih, tapi juga dingin. Ini bagus. Ini bukti yang sangat bagus. Ibu Lina mengiklankan sendiri kejahatannya. Tiara menyimpan semua gambar itu dalam satu folder khusus di laptopnya, folder yang dia beri nama, Proyek Akhir. Tapi ini belum cukup. Notifikasi bank hanya membuktikan transaksi. Foto media sosial Onlia membuktikan Ibu Lina yang memegang barangnya. Tiara butuh bukti yang mengikat David secara langsung. Bukti konspirasi mereka. Bukti bahwa David sadar dan sengaja memberikan kartu itu. Tiara membuka sebuah situs belanja online. Dia mencari alat perekam suara mini dan memilih yang paling canggih, yang bentuknya seperti USB drive biasa. Dia memilih pengiriman instan di hari yang sama, mengirimkannya ke alamat kantornya. Pukul 3 sore, paket itu tiba. Berkedok sebagai perlengkapan kantor, Tiara membawanya ke dalam tasnya. Dia harus pulang sekarang. Dia menelepon David. Mas, aku pusing sekali. Aku izin pulang cepat. Ya, mau cari dompet itu lagi di rumah. Oh, ya sudah, sayang. Hati-hati di jalan. Semoga ketemu, ya, jawab David, terdengar sangat suportif. Tiara tiba di rumah pukul 4. Rumah sepi. David masih di kantornya. Ini adalah kesempatan emas. Tiara langsung menuju ruang keluarga. Ruang tempat percakapan itu terjadi. Dia harus meletakkannya di tempat yang tidak akan dicurigai. Matanya berkeliling. Di bawah meja kopi, terlalu mudah terlihat saat dibersihkan. Di balik televisi, mungkin. Lalu matanya tertuju pada sebuah pot tanaman hias besar di sudut ruangan. Pot keramik mahal yang dulu dia beli. Tanahnya kering. Tiara tersenyum. Dia mengambil alat perekam seukuran ibu jari itu, mengaktifkannya, lalu membungkusnya dengan plastik klip kecil agar tidak kotor. Dengan hati-hati, dia memasukkan tangannya ke dalam tanah di dekat batang tanaman, mendorong perekam itu beberapa sentimeter ke bawah, lalu meratakannya kembali. Sempurna. Tidak akan ada yang tahu. Tiara kemudian benar-benar mencari. Dia membongkar laci, melihat ke bawah sofa, mengecek semua tasnya lagi. Dia sengaja membuat ruang kerja dan kamar tidur sedikit berantakan.
Agar saat David pulang, dia melihat bukti, usaha keras, Tiara. Pukul 7 malam, David pulang. Tiara langsung menyambutnya dengan wajah putus asa. Mas, tidak ada. Aku sudah bongkar semuanya. Tidak ada. David memeluknya. Sabar, sayang, sabar. Malam itu, mereka duduk di ruang keluarga. Tiara berpura-pura menonton televisi, tapi seluruh inderanya terfokus pada pot tanaman di sudut ruangan. Ponsel David berdering. Nama, ibu, muncul di layar. Tiara melihatnya sekilas. Jantungnya berdebar kencang. David mengangkat telepon itu, sedikit menjauh dari Tiara. Halo, Bu? Tiara menahan napas. SSTT, jangan keras-keras. Ada Tiara di sini, bisik David. Tiara pura-pura fokus pada acara televisi. Iya, bagaimana, Bu? Sudah? Ada jeda. David mendengarkan. Oh, bagus. Sudah ibu beli tasnya? Syukurlah kalau ibu senang. Liburannya juga sudah. Jeda lagi. Apa, Bu? Apartemen? Ibu mau beli apartemen? David terkejut. Yang di dekat mall itu, bukannya mahal sekali? Mata Tiara membelalak. Ini di luar dugaannya. Apartemen? Iya, tapi pakai kartu Tiara lagi? Bu, ini sudah kebanyakan. Nanti dia curiga. Tiara menajamkan telinganya. Ah, ibu ini. Ya sudah. Tapi kapan? Besok? Kan Tiara sudah panik. Dia mau blokir kartunya sore ini, tapi David tahan-tahan. David bilang tunggu sampai besok. David mendengarkan lagi. Oke. Besok pagi ibu langsung ke kantor pemasarannya? DP-nya berapa memang? David terdiam. 1 miliar? Astaga, Bu. Ibu yakin? Ya sudah, terserah ibu. Gesek saja. Nanti urusan Tiara, biar David yang tangani. Bilang saja ini tagihan palsu atau apa. Gampanglah. Istriku yang bodoh itu percaya saja sama David. Istriku yang bodoh. Lagi. Kata itu lagi. Tiara memejamkan matanya. Cukup. Dia sudah punya semuanya. Rekaman percakapan malam ini adalah paku terakhir. Ya sudah, Bu. Hati-hati. Jangan lupa hapus riwayat teleponnya, kata David sebelum menutup telepon. David kembali duduk di samping Tiara, tersenyum. Ibu, tadi telepon. Menanyakan kabarmu. Khawatir katanya dengar kartumu hilang. Tiara membalas senyuman itu. Senyuman yang terasa seperti topeng es. Oh, ya? Baik sekali ibu. Malam itu, Tiara mengunduh file audio dari perekam itu ke laptopnya. Dia mendengarkannya sekali lagi, dengan air mata kemarahan yang mengalir tanpa suara. Bodoh, bisiknya pada rekaman suara David. Kita lihat besok, siapa yang akan membayar harga untuk kebodohan ini. Keesokan paginya adalah hari yang Tiara tetapkan sebagai batas waktu pencariannya. Ini adalah hari pertunjukan. Dia harus memainkan perannya sebagai istri yang panik dengan sempurna, untuk mendorong David dan Ibu Lina ke dalam jebakan terakhir mereka. Tiara sengaja bangun terlambat. Dia keluar kamar dengan mata sembab, hasil dari tidak tidur semalaman, bukan karena sedih, tapi karena merencanakan setiap detail langkah berikutnya. David sudah rapi dengan kemeja kerjanya. Bagaimana, sayang? Sudah lebih tenang? Sudah kepikiran mungkin terselip di mana? Tiara menggeleng cepat. Kali ini suaranya dia naikkan 1 oktav. Tidak ada, Mas. Aku sudah yakin kartu itu hilang. Dicuri. Aku tidak mau tahu, aku mau blokir kartunya sekarang juga. Tiara meraih ponselnya, seolah-olah hendak menelepon bank saat itu juga. Ini adalah pancingannya. David langsung panik, persis seperti yang Tiara duga. Dia melompat dari kursinya dan menahan tangan Tiara. Tunggu dulu, sayang. Jangan buru-buru. Buru-buru bagaimana, Mas? Ini sudah 2 hari. Kalau tagihannya meledak bagaimana? Aku yang bayar. Tiara membentak, menyalurkan sedikit kemarahan aslinya ke dalam aktingnya. Tiara, dengar? David memegang kedua bahu Tiara, menatapnya dengan tatapan, menenangkan, yang kini membuat Tiara muak. Coba pikir jernih. Hari ini hari Jumat. Ban biasanya sibuk. Coba kita tunggu 1 hari lagi. Sampai besok pagi, Sabtu. Aku janji. Besok pagi, mau ketemu atau tidak, aku sendiri yang akan temani kamu ke bank untuk blokir dan urus kartu baru. Ya? Kenapa harus tunggu besok?
Kenapa tidak sekarang? Desak Tiara. Sayang, percaya sama aku. Mana tahu hari ini ada yang menemukan dan mengembalikannya ke resepsionis kantor kamu? Atau mungkin petugas kebersihan di rumah tidak sengaja memindahkannya. Coba kita beri waktu 24 jam lagi. Plong. Setelah itu kita blokir. Aku janji, David memelas. Tiara menatap mata David. Dia melihat kebohongan dan ketakutan di sana. Ketakutan bahwa rencananya dan ibunya akan gagal di detik-detik terakhir. David butuh hari ini. Hari ini adalah hari Ibu Lina akan menggesek kartu itu untuk uang muka apartemen. Tiara berpura-pura berpikir keras. Dia menghela napas panjang, seolah sangat terpaksa. Ya sudah. Tapi ini hari terakhir. Mas, aku tidak mau tahu. Besok pagi, jam 9, kita harus sudah ada di bank. Mau ketemu atau tidak kartunya, aku akan blokir permanen. Wajah David langsung berseri-seri. Lega. Nah, begitu dong, sayang. Kamu memang istri yang paling pengertian. Sudah, jangan stres lagi, ya. Aku berangkat kerja dulu. David mencium kening Tiara. Tiara menahan diri untuk tidak menghapus jejak bibir David dari keningnya. Begitu suara mobil David menghilang dari garasi, Tiara langsung bergegas. Dia tidak pergi ke kantor hari ini. Dia mengambil cuti darurat. Dia mandi, berdandan rapi. Dia memakai setelan kerja terbaiknya, hijab sutra yang elegan. Dia bukan lagi Tiara yang panik. Dia adalah Tiara sang eksekutor. Dia mengumpulkan semua buktinya ke dalam satu USB drive baru, folder, proyek akhir. Isinya adalah ratusan screenshot notifikasi SMS dan email transaksi kartu kredit, diurutkan berdasarkan tanggal dan jam. Semua screenshot unggahan media sosial Ibu Lina, yang tanggalnya cocok dengan tanggal transaksi. File audio rekaman percakapan David dan Ibu Lina malam sebelumnya. Bukti konspirasi yang tak terbantahkan. Pukul 10 pagi, Tiara sudah duduk di lobi sebuah firma hukum ternama di pusat kota. Dia punya janji temu dengan pengacara perceraian dan pidana terbaik, Pak Irfan. Ibu Tiara, silakan masuk, kata seorang asisten. Tiara melangkah masuk ke ruangan yang luas dan berwibawa. Pak Irfan, seorang pria paruh baya yang tenang, menyambutnya. Selamat pagi, Ibu Tiara. Ada yang bisa saya bantu? Tiara duduk. Dia tidak menangis. Dia tidak terlihat seperti korban yang rapuh. Dia terlihat seperti seorang CEO yang akan mempresentasikan proyek. Selamat pagi, Pak Irfan. Saya kesini tidak hanya untuk konsultasi perceraian. Saya kesini untuk melaporkan tindak pidana pencurian dan penipuan yang dilakukan oleh suami saya, David, dan ibu mertua saya, Ibu Lina. Pak Irfan sedikit terkejut dengan ketenangan dan ketegasan Tiara. Baik, Bu. Bisa ceritakan kronologinya? Tiara meletakkan USB drive itu di atas meja. Saya rasa akan lebih efisien jika Bapak melihat ini. Selama 30 menit berikutnya, Pak Irfan membuka file demi file. Wajahnya berubah dari tenang, menjadi kaget, lalu menjadi sangat serius. Dia mendengarkan rekaman audio itu dengan saksama. Saat rekaman suara David berkata, istriku yang bodoh itu. Terdengar, Pak Irfan menatap Tiara dengan penuh simpati. Namun Tiara tetap diam, wajahnya datar. Setelah semua bukti diperiksa, Pak Irfan melepaskan kacamatanya. Ibu Tiara, ini luar biasa. Bukti Anda sangat lengkap. Sangat kuat. Jadi, apa yang bisa kita lakukan, Pak? Tanya Tiara. Ini bukan hanya kasus perdata perceraian, Bu, kata Pak Irfan, nadanya tegas. Ini murni pidana. Pencurian, penipuan, dan penyalahgunaan kepercayaan. Kita bisa menuntut ganti rugi penuh atas semua kerugian materi. Dan kita bisa menuntut hukuman penjara untuk suami Anda dan ibu mertua Anda. Tiara mengangguk. Saya mau keduanya. Saya mau cerai, dan saya mau mereka bertanggung jawab secara hukum. Saat mereka sedang menyusun strategi, ponsel Tiara yang tergeletak di meja bergetar hebat. Sebuah notifikasi email dan SMS masuk bersamaan. Tiara melihatnya. Pak Irfan juga ikut melihat. Transaksi di PT Properti Sejahtera sebesar 1 miliar rupiah dengan kartu kredit Anda telah disetujui. Itu dia. Uang muka apartemen. Tiara tersenyum. Senyuman pertama yang tulus hari itu. Itu adalah senyum kemenangan. Maaf, Pak, katanya kepada Pak Irfan. Tolong tambahkan yang barusan itu ke dalam daftar tuntutan kerugian. Mereka baru saja membeli apartemen. Pak Irfan menatap Tiara dengan kekaguman. Ibu Tiara, Anda adalah klien saya yang paling tenang yang pernah saya temui dalam kasus seperti ini.
Baik, kita akan siapkan semuanya. Kita akan masukkan gugatan cerai dan laporan kepolisian secara bersamaan. Kapan kita bisa bergerak? Tanya Tiara. Saya butuh 2 hari untuk menyiapkan semua dokumen hukumnya. Bagaimana kalau kita eksekusi hari Senin? Tiara menggeleng. Terlalu lama. Saya punya ide yang lebih baik. Suami saya mengadakan pesta ulang tahun kecil di rumah kami hari Minggu malam. Semua keluarga besarnya akan datang. Pak Irfan mengangkat alisnya. Saya ingin kita melakukannya saat itu, kata Tiara. Di depan semua keluarganya. Pak Irfan terdiam sejenak, lalu dia tersenyum tipis. Itu akan menjadi sebuah pertunjukan yang sangat menarik. Baik, Bu Tiara. Kita lakukan sesuai rencana Anda. Fase 2 akan kita eksekusi pada hari Minggu malam. Tiara berdiri, menjabat tangan pengacaranya. Terima kasih, Pak Irfan. Sampai bertemu hari Minggu. Dia berjalan keluar dari kantor hukum itu dengan langkah tegap. Langit Jakarta yang terik terasa sejuk di kulitnya. Permainan kucing dan tikus sudah berakhir. Sang kucing telah menang. Sekarang, saatnya sang kucing menunjukkan taringnya. Minggu malam itu, rumah Tiara dan David berubah menjadi panggung sandiwara. Dari luar, segalanya tampak sempurna. Rangkaian lampu-lampu taman berkelip indah. Aroma barbeku yang lezat menguar dari halaman belakang. Musik jazz instrumental yang lembut mengalun, menyambut para tamu yang mulai berdatangan. Ini adalah pesta ulang tahun David yang ke-35. Tiara, sebagai tuan rumah, adalah gambaran istri yang sempurna. Dia mengenakan gaun panjang berwarna biru navy yang elegan, dipadukan dengan hijab sutra berwarna senada yang dililit rapi. Wajahnya dirias tipis namun profesional, memancarkan aura tenang dan bahagia. Dia menyambut setiap tamu dengan senyum hangat, termasuk keluarga besar David yang datang dari luar kota. Tidak ada seorang pun yang bisa menduga badai yang bergolak di dalam hatinya. Tidak ada yang tahu bahwa senyumnya adalah topeng yang ditempa dari baja terdingin. David, sang bintang malam, tampak luar biasa bahagia. Dia mengenakan kemeja batik sutra mahal, hadiah dari Tiara minggu lalu. Dia merangkul pinggang Tiara dengan bangga, memamerkan istrinya yang cantik dan sukses kepada semua orang. Dia merasa seperti raja. Dia sudah melupakan insiden kartu kredit itu. Baginya, Tiara sudah tenang, yang berarti Tiara sudah lupa. Tiara telah mencari kartu itu selama 2 hari penuh. Lalu pada Sabtu pagi, persis seperti janjinya, David menemani Tiara ke bank. Mereka memblokir kartu itu. David merasa telah berhasil mengendalikan situasi dengan sempurna. Dia tidak tahu bahwa kartu itu sudah diblokir dalam sistem bank tepat 1 menit setelah transaksi 1 miliar itu disetujui, atas perintah Tiara melalui Pak Irfan. Sayang, kamu luar biasa, bisik David di telinga Tiara. Pesta ini sempurna. Aku suami paling beruntung di dunia. Tiara hanya tersenyum dan merapikan kerah kemeja David. Apapun untukmu, Mas. Di dalam hati, Tiara bergumam, nikmati selagi bisa. Lalu, tamu kehormatan kedua tiba. Ibu Lina. Ibu Lina melangkah masuk rumah itu seperti seorang ratu. Dia mengenakan gaun malam berwarna merah marun yang mencolok. Rambutnya disanggul tinggi. Tapi yang paling menarik perhatian adalah perhiasan yang dia kenakan. Kalung berlian baru yang berkilauan di lehernya. Gelang emas besar di pergelangan tangannya. Dan di lekukan sikunya, dia menenteng sebuah tas kulit berwarna krem. Tas yang Tiara kenali dari foto di butik mewah itu. Tas seharga 85 juta rupiah. Ibu Lina sedang pamer. Dia berkeliling, menyalami para kerabat, memastikan semua orang melihat penampilannya yang baru. Tiara menghampirinya, senyumnya masih tak lepas dari bibirnya. Ibu, sapa Tiara lembut, mencium tangannya. Selamat malam. Ibu cantik sekali malam ini. Oh, tentu saja, Tiara, jawab Ibu Lina, suaranya sombong. Ini? Oh, ini hadiah dari David. Putra kesayanganku itu tahu sekali cara memanjakan ibunya. Iya, Bu, bagus sekali. Kalungnya juga baru, ya? Gelangnya? Semuanya tampak serasi, kata Tiara, suaranya manis seperti madu, namun beracun. Ibu Lina tertawa senang. Tentu saja. David bilang, tidak ada yang terlalu mahal untuk ibunya. Tiara mengangguk. David memang suami yang luar biasa. Di antara para tamu, ada satu orang yang Tiara perhatikan secara khusus. Paman Rahmat. Dia adalah paman David dari pihak ayahnya, kakak tertua almarhum ayah David. Paman Rahmat adalah sosok yang sangat dihormati di keluarga besar. Seorang pengusaha senior yang jujur dan tegas,
Dialah yang dulu memberi David modal awal untuk usahanya. Paman Rahmat sangat menyukai Tiara. Dia menghargai Tiara sebagai wanita karir yang mandiri namun tetap santun. Tiara menghampiri Paman Rahmat yang sedang berbincang dengan beberapa kerabat lain. "Paman, selamat malam. Terima kasih sudah datang." "Tiara," Paman Rahmat tersenyum tulus. "Selamat untuk karirmu. Paman dengar proyek barumu disetujui. Hebat. David beruntung sekali punya istri sepertimu." "Terima kasih, Paman," kata Tiara. Justru Tiara yang beruntung punya suami seperti Mas David, dan keluarga yang baik seperti Paman. Tiara sengaja menekan kata, keluarga yang baik. Pesta berlanjut. Makanan disajikan, tawa canda terdengar di mana-mana. Tiara sesekali mengecek ponselnya yang tersembunyi di saku gaunnya. Pukul 8 malam. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Pesan itu hanya berisi satu kata, posisi. Itu adalah sinyal dari Pak Irfan. Mereka sudah di luar, menunggu di jalan, 2 mobil jauhnya dari gerbang utama. Inilah saatnya. Puncak acara adalah pemotongan kue. David, didampingi Tiara dan Ibu Lina, berdiri di depan kue ulang tahun 3 tingkat. Semua tamu berkumpul di ruang keluarga yang luas. Lampu sedikit diredupkan. Setelah lagu, "Selamat ulang tahun," selesai dinyanyikan, David meniup lilinnya. Tepuk tangan meriah terdengar. David mengambil mikrofon nirkabel. "Terima kasih semuanya sudah datang," kata David, wajahnya berseri-seri. "Di usiaku yang ke-35 ini, aku merasa lengkap. Aku punya ibu yang luar biasa, yang selalu mendukungku," katanya sambil menatap Ibu Lina. Ibu Lina tersenyum bangga. "Dan aku punya istri yang paling hebat di dunia. Tiara. Terima kasih, sayang, untuk pesta ini, untuk dukunganmu. Aku mencintaimu." Para tamu bertepuk tangan lagi. Beberapa berseru, "So sweet." Tiara mengambil mikrofon dari tangan David. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena takut, tapi karena adrenalin. "Terima kasih, Mas David, atas kata-kata manismu." Tiara menatap berkeliling. Matanya bertemu dengan mata Paman Rahmat, Ibu Lina, dan David. "Sebagai istri, aku juga ingin memberikan hadiah spesial untuk suamiku tercinta. Aku sudah menyiapkan sebuah presentasi kecil. Sebuah video kenang-kenangan. Bukan hanya untuk Mas David, tapi untuk kita semua, terutama untuk Ibu Lina." Ibu Lina tampak sedikit kaget namanya disebut, tapi kemudian dia tersenyum, mengira ini adalah bagian dari kejutan untuknya. Tiara memberi isyarat kepada petugas audiovisual yang sudah dia sewa. Layar proyektor besar yang terpasang di dinding putih ruang keluarga menyala. Ruangan menjadi gelap. Para tamu mengarahkan perhatian mereka ke layar. David merangkul Tiara, siap menonton video pujian tentang dirinya. Ibu Lina berdiri tegak, siap menjadi pusat perhatian. Tiara memegang remote proyektor di tangannya. "Ini adalah sebuah rekaman yang sangat berarti bagiku," kata Tiara, suaranya sedikit bergetar, yang disalahartikan tamu sebagai getaran haru. "Ini aku rekam beberapa hari yang lalu. Aku ingin kalian semua mendengarkan betapa luar biasanya suami dan ibu mertuaku." Dia menekan tombol play. Layar tetap hitam. Hening sejenak. Lalu, sebuah visual gelombang audio muncul. Dan sebuah suara memenuhi ruangan melalui sistem pengeras suara yang dipasang Tiara. Bukan suara Tiara. Itu suara Ibu Lina. "David, ibu ini pusing sekali memikirkannya. Arisan ibu bulan depan itu temanya liburan ke Bali. Malu dong ibu kalau tidak ikut. Belum lagi teman-teman ibu di grup itu, mereka semua pamer tas baru." Ruangan itu hening seketika. Musik jazz berhenti. Suara tawa mati. David melepaskan rangkulannya dari pinggang Tiara. Wajahnya membeku. Suara di rekaman berlanjut. "Itu suara David." "Iya, Bu. David tahu. Nanti David usahakan, ya." Lalu suara Ibu Lina lagi. "Usahakan terus. Kapan adanya? Istrimu itu pelitnya minta ampun." Terdengar napas tertahan dari para tamu. Paman Rahmat yang sedang duduk, langsung menegakkan punggungnya. Matanya menatap tajam ke arah David. David menoleh ke Tiara. Matanya membelalak ngeri. "Tiara, apa-apaan ini? Matikan," bisiknya panik. Tiara tidak bergerak. Matanya menatap lurus ke layar. Rekaman berlanjut, memainkan bagian paling penting. Suara David. "Ini. Ibu pakai saja." Suara Ibu Lina. "Kartu apa ini? Limitnya besar, kan?" Suara David. "Ini kartu kredit Tiara. Yang platinum."
Dia simpan di laci meja kerjanya di rumah. Dan kemudian, tawa David yang ringan itu terdengar, menggema di ruangan yang sunyi senyap. Istriku yang bodoh itu tidak akan curiga, Bu. Dia itu terlalu sibuk kerja. Pakai saja, Bu. Beli apapun yang Ibu mau. Keheningan di ruangan itu begitu pekat, bisa dipotong dengan pisau. Ibu Lina menutup mulutnya, wajahnya pucat pasi. David gemetar. Dan di layar, rekaman audio itu berganti dengan sebuah slide baru. Judulnya, Belanja Ibu Lina menggunakan kartu istri yang bodoh itu. Rekaman audio itu berhenti. Tapi keheningan yang ditinggalkannya terasa 1000 kali lebih menusuk. Tidak ada satupun dari 50 tamu di ruangan itu yang bergerak. Mereka semua terpaku, mencerna apa yang baru saja mereka dengar. Wajah David dan Ibu Lina berubah dari pucat pasi menjadi merah padam karena malu dan marah. Tiara, dengan ketenangan yang menakutkan, mengangkat mikrofonnya lagi. Lampu ruangan dia nyalakan sedikit, cukup untuk melihat wajah semua orang. Selamat malam, sekali lagi, suara Tiara terdengar jernih dan tegas. Tidak ada lagi nada manja seorang istri. Yang ada adalah suara seorang manajer senior yang sedang memimpin rapat dewan direksi. Kalian semua baru saja mendengar apa yang suami saya, David, dan ibu mertua saya, Ibu Lina, pikirkan tentang saya. Bahwa saya adalah istri yang bodoh. Istri bodoh yang terlalu sibuk bekerja, sehingga tidak akan curiga. Mata Tiara menatap lurus ke arah Paman Rahmat, yang wajahnya sudah mengeras seperti batu. Paman, maafkan Tiara harus menunjukkan aib keluarga ini di depan umum. Tapi saya sudah mencoba menjadi istri dan menantu yang baik selama 5 tahun. Dan ini balasan yang saya dapat. Tiara, hentikan omong kosong ini. David akhirnya menemukan suaranya. Dia melangkah maju, mencoba merebut mikrofon. Kamu gila. Ini fitnah. Kamu menjebak kami. Tiara mundur 1 langkah. Tangannya masih memegang remote proyektor. Menjebak? Apakah aku yang menjebakmu mengatakan aku bodoh? Apakah aku yang menjebakmu untuk mencuri kartu kredit dari laciku? Itu. Ibu hilaf. Jerit Ibu Lina, air matanya mulai mengalir. Ini adalah senjata andalannya. Tiara, kamu tegas sekali sama ibu. Ibu cuma pinjam. David yang kasih. Kenapa kamu permalukan ibu di depan semua orang? Menantu durhaka kamu. Pinjam? Tiara tertawa kecil. Tawa yang dingin tanpa humor. Baik. Mari kita lihat apa saja yang dipinjam oleh Ibu Lina. Tiara menekan tombol di remotenya. Slide berikutnya muncul di layar besar. Judulnya, Daftar Transaksi. Lalu muncul daftar panjang, lengkap dengan tanggal, jam, nama toko, dan jumlahnya. 2 November, pukul 15, butik elegan, 85 juta rupiah. 2 November, pukul 1.10, Vogue Jewelry, 120 juta rupiah. 2 November, pukul 9.30, Plaza Elektronik, 55 juta rupiah. 2 November, pukul 11.15, Royal Travel, paket Eropa, 150 juta rupiah. 2 November, pukul 13, Restoran Le Ciel, 7.500.000 rupiah. Dan daftar itu terus berlanjut. Barang-barang mewah, perawatan salon mahal, transfer ke beberapa rekening tak dikenal. Dan di bagian paling bawah, dengan huruf merah tebal. 4 November, pukul 10.30, PT Properti Sejahtera, 1 miliar rupiah. Total kerugian, 1.545.250.000 rupiah. Terdengar pekikan tertahan dari para tamu. 1,5 miliar rupiah. Dalam waktu kurang dari 3 hari. 1,5 miliar, ulang Tiara dengan jelas. Apakah itu yang ibu sebut pinjam? Ibu Lina terhuyung. Dia tidak menyangka Tiara tahu semuanya, sampai ke angka pastinya. Tiara menekan tombol lagi. Slide berikutnya. Judul, Bukti Pembelian. Layar terbelah 2. Di sisi kiri, adalah screenshot notifikasi transaksi, butik elegan, 85 juta rupiah. Di sisi kanan, adalah foto yang diambil Tiara dari media sosial Ibu Lina 1 jam yang lalu. Foto Ibu Lina yang menenteng tas mahal itu, tas yang sedang dia pakai sekarang. Ini, kata Tiara, menunjuk ke tas di tangan Ibu Lina. Dibeli pada pukul 1 pagi, menggunakan kartu saya, saat saya sedang tidur. Tas yang ibu bilang adalah hadiah dari David. Slide berikutnya. Transaksi, Vogue Jewelry, 120 juta rupiah. Di sebelahnya, foto Ibu Lina di pesta malam ini,
mengenakan kalung dan gelang yang sama persis. Perhiasan ini, Tiara menunjuk Ibu Lina. Juga, hadiah, dari David, yang dibayar lunas oleh istrinya yang bodoh. Para tamu mulai berbisik. Wajah mereka menunjukkan rasa jijik dan tidak percaya. Mereka memandangi Ibu Lina, yang kini gemetar hebat, perhiasan curiannya terasa membakar kulitnya. Slide terakhir. Uang muka apartemen mewah. Sebuah salinan bukti transfer dari bank. Sebesar 1 miliar rupiah. Untuk pembelian 1 unit apartemen atas nama Ibu Lina. Tiara akhirnya mematikan proyektor. Ruangan kembali terang. Semua ini, Tiara melanjutkan, suaranya kini bergetar oleh amarah yang tertahan. Mereka lakukan di belakang saya. Mereka bersekongkol. Suami saya, yang saya cintai, memberikan kartu saya kepada ibunya, membiarkannya menguras uang hasil kerja keras saya. Uang yang saya kumpulkan dari lembur, dari rapat sampai tengah malam, dari mengorbankan waktu saya. Dan mereka berdua menertawakan saya di belakang. David. Sebuah suara menggelegar memecah keheningan. Itu suara Paman Rahmat. Dia sudah berdiri. Wajahnya merah padam. Dia berjalan lurus ke arah David. Paman. Paman ini tidak seperti kelihatannya. David tergagap, mundur ketakutan. Tidak seperti kelihatannya, bentak Paman Rahmat. Kami semua mendengar rekamannya. Kami semua melihat buktinya. Kamu mencuri dari istrimu sendiri, David. Kamu, anak yang saya bantu modal usahanya. Kamu mempermalukan nama keluarga. Bukan saya, Paman. Ini semua ide ibu. David, dalam kepanikannya, melakukan kesalahan fatal. Dia menyalahkan ibunya. David, jerit Ibu Lina. Kamu. Diam kalian berdua, raung Paman Rahmat. Saya tidak pernah mengira kalian serendah ini. Mengambil hak orang lain, apalagi hak Tiara, yang sudah begitu baik pada kalian. David dan Ibu Lina terdiam, menunduk malu di bawah tatapan menghakimi seluruh keluarga mereka. Pesta ulang tahun itu telah berubah menjadi pengadilan keluarga. Dan tepat pada saat itu, bel pintu berbunyi. Semua mata menoleh ke pintu. Tiara, dengan langkah yang tenang, berjalan untuk membukanya. Oh, kata Tiara, suaranya terdengar jelas di mikrofon yang masih dia pegang. Pasti itu tamu kehormatan saya yang terakhir. Pintu terbuka. Masuklah Pak Irfan, pengacara Tiara, dengan setelan jasnya yang rapi, membawa sebuah map tebal. Di belakangnya, berdiri 2 orang pria tegap berseragam polisi. Seluruh ruangan menahan napas. Pak Irfan melangkah ke tengah ruangan, di samping Tiara. Dia menatap David dan Ibu Lina dengan tatapan dingin. Selamat malam, sapa Pak Irfan, suaranya tenang namun berwibawa. Maaf mengganggu pestanya. Nama saya Irfan, saya kuasa hukum dari Ibu Tiara. Dia membuka mapnya. Bapak David, katanya, menyerahkan selembar surat kepada David yang gemetar. Ini adalah surat gugatan cerai dan tuntutan ganti rugi penuh atas nama klien saya. David menatap surat itu dengan nanar. Pak Irfan lalu beralih ke Ibu Lina. Dan Ibu Lina, katanya, atas nama klien saya, Ibu Tiara, kami telah membuat laporan kepolisian pagi ini. Kedua petugas polisi itu melangkah maju. Ibu Lina, kata salah satu petugas. Anda kami tahan atas dugaan tindak pidana pencurian dan penipuan, berdasarkan pasal 362 dan 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ibu Lina menjerit histeris. Dia ambruk ke lantai. David terpaku di tempatnya, surat cerai di tangannya terasa lebih berat dari batu. Para tamu memandang ngeri saat petugas polisi membantu Ibu Lina berdiri. Pesta telah resmi berakhir. Kehancuran mereka baru saja dimulai. Badai itu meletus dengan kekuatan yang memekakan telinga. Detik pertama setelah polisi mengucapkan kata, ditahan, jeritan histeris Ibu Lina memecah keheningan yang mencekam. Itu bukan tangisan penyesalan, itu adalah raungan amarah dan rasa malu yang tak tertanggungkan. Tidak. Saya tidak mau. Lepaskan. Ini fitnah. Fitnah. Ibu Lina meronta-ronta, berusaha melepaskan diri dari pegangan petugas. Gaun merah marunnya yang mewah kini kusut. Sanggulnya yang tinggi mulai miring. David. David, tolong ibu. Katakan pada mereka. Katakan kalau ini semua bohong. David. David berdiri kaku seperti patung es. Surat gugatan cerai di tangannya terasa membakar kulit. Dia tidak bisa bergerak. Matanya terpaku pada Tiara, yang berdiri tegak di samping pengacaranya, wajahnya tenang dan dingin seperti hakim yang baru saja menjatuhkan palu.
Petugas, bawa dia, kata Pak Irfan dengan tenang. Tiara, kamu menantu durhaka. Kamu menjebak saya. Kamu akan dikutuk. Kamu. Makian Ibu Lina terpotong saat petugas dengan sigap namun tegas membawanya berjalan menuju pintu keluar. Tas seharga 85 juta itu terlepas dari genggamannya dan jatuh ke lantai dengan suara pelan yang menyedihkan. Kalung berlian di lehernya, yang tadinya menjadi pusat kekaguman, kini tampak seperti rantai yang mengejek. Para tamu pesta bergeser, memberi jalan dengan ekspresi campur aduk antara ngeri, jijik, dan sedikit rasa puas. Pesta ulang tahun David telah resmi berubah menjadi tontonan penangkapan yang memalukan. Bisikan-bisikan langsung terdengar. Ya Tuhan, 1,5 miliar. Dia benar-benar melakukannya? Memakai tas curiannya ke pesta? David terlibat juga, menjijikan. Ibu Lina masih berteriak-teriak saat dia digiring melewati pintu depan, suaranya menggema di jalanan yang sepi, sebelum akhirnya teredam oleh suara pintu mobil polisi yang ditutup. Di dalam ruangan, keheningan kembali menyelimuti. Tapi kali ini, keheningan itu terasa berat dan penuh penghakiman. David akhirnya tersentak dari kelumpuhannya. Matanya liar. Dia melihat para tamu yang menatapnya dengan pandangan menghina. Dia melihat para pelayan catering yang membeku di tempat. Lalu dia melihat Paman Rahmat. Paman tolong saya, rintih David. Ini adalah harapan terakhirnya. Paman Rahmat adalah kepala keluarga. Paman Rahmat berjalan pelan ke arahnya. Dia tidak terlihat marah lagi. Dia hanya terlihat sangat lelah dan kecewa. Dia berhenti di depan David. Tolong. Suara Paman Rahmat rendah, tapi terdengar jelas di seluruh ruangan. Minta tolong untuk apa, David? Minta tolong membenarkan pencurianmu? Minta tolong membelamu karena kamu bersekongkol dengan ibumu untuk mengkhianati istrimu sendiri. Itu bukan saya tidak. David tergagap. Saya mendengarnya, David. Kita semua mendengarnya. Istriku yang bodoh. Paman Rahmat mengucapkan kata-kata itu dengan penuh rasa jijik. Kamu tahu, David, ayahmu, almarhum adik saya, pasti menangis di alam kubur melihat kelakuanmu. Paman Rahmat menoleh ke seluruh keluarga besarnya. Mulai hari ini, katanya dengan suara lantang, saya, sebagai kakak tertua di keluarga ini, menyatakan bahwa David bukan lagi bagian dari keluarga kita sampai dia bisa mengembalikan setiap rupiah yang dia curi dan menebus rasa malu yang dia sebabkan. Itu adalah sebuah vonis. Sebuah pengusiran publik. Paman, tidak. Paman tidak bisa, jerit David, panik. Saya bisa. Dan saya sudah melakukannya. Paman Rahmat lalu berbalik menghadap Tiara. Dia menundukkan kepalanya sedikit. Tiara, katanya, suaranya kini melembut. Atas nama keluarga kami, Paman minta maaf. Maafkan kami telah membiarkan ular seperti ini tumbuh di tengah-tengah kita. Kamu adalah menantu yang baik. Kamu tidak pantas menerima ini. Tiara mengangguk kecil. Terima kasih, Paman. Saya menghargai itu. Ayo, Paman Rahmat memberi isyarat kepada keluarganya. Kita pergi. Pesta ini sudah selesai. Para tamu tidak perlu disuruh 2 kali. Dalam hitungan 5 menit, rumah yang tadinya penuh tawa itu kosong melompong. Para pelayan catering dengan cepat membereskan piring-piring kotor, tidak berani menatap David, dan segera pergi. Kini, di ruang keluarga yang berantakan, hanya tersisa 3 orang. Tiara, Pak Irfan, dan David. Suasana berubah. David tidak lagi panik. Matanya kini menyala dengan kebencian murni. Kamu, desisnya pada Tiara. Kamu puas sekarang? Kamu puas sudah menghancurkan hidupku? Menghancurkan ibuku? Kamu merekam kami? Kamu menjebak kami. Aku tidak menjebakmu, David, kata Tiara, suaranya datar. Aku hanya meletakkan cermin di depanmu. Kamu sendiri yang meludah ke cermin itu. Kamu akan menyesal melakukan ini padaku, Tiara. Aku akan melawanmu. Aku akan mengambil semua hartaku kembali. David maju selangkah. Pak Irfan melangkah di antara mereka. Bapak David, saya sarankan Anda tenang, kata pengacara itu. Hartamu? Harta apa yang Anda maksud? Rumah ini, mobil, semuanya. Ini harta Gonogini? Tiara tertawa sinis. Rumah ini aku beli 3 bulan sebelum kita menikah, David. Aku hanya memasukkan namamu di sertifikat setelah kita menikah atas dasar cinta. Cinta yang ternyata palsu. Dan cicilan selama 5 tahun ini, 90% dibayar dari rekening gajiku. Mobilku adalah aset perusahaan.
Mobilmu? Silakan. Tapi kurasa kamu tidak akan bisa membayarnya bulan depan. David terdiam. Wajahnya pucat. Dia tahu Tiara benar. Aku sudah memblokir semua akun gabungan kita. Lanjut Tiara, suaranya tak berbelas kasihan. Aku sudah mengumpulkan bukti bahwa usahamu itu, yang dimodali Paman Rahmat, kamu gunakan juga untuk memberi uang pada ibumu di belakangku. Kamu tidak punya apa-apa, David. Kamu iblis, bisik David. Bukan, kata Tiara. Aku hanya wanita, bodoh, yang akhirnya pintar. Dia mengambil tas tangannya. Pak Irfan, urusan saya di sini selesai. Baik, Bu Tiara, kata Pak Irfan. Saat Tiara berjalan menuju pintu, David berteriak. Kamu mau kemana? Ini rumahku juga. Kamu tidak bisa mengusirku. Tiara berhenti di ambang pintu. Dia menoleh ke belakang, menatap pria yang pernah menjadi suaminya itu untuk terakhir kali. Oh, aku tidak akan kemana-mana, David. Aku akan tidur nyenyak di kamar utama malam ini. Di atas sprei mahal yang aku beli dengan uangku sendiri. Maksudmu apa? Maksudku, kata Tiara, rumah ini milik saya. Dan saya tidak sudi berbagi udara lagi dengan seorang pencuri dan pengkhianat. Pak Irfan menimpali. Bapak David, berdasarkan gugatan yang baru saja Anda terima, klien saya juga meminta perintah penahanan sementara agar Anda tidak boleh mendekatinya atau properti miliknya. Satpam kompleks sudah saya beritahu. Anda punya waktu 1 jam untuk mengemasi barang-barang pribadi Anda. Baju-bajumu. Hanya itu. Setelah itu, petugas keamanan akan mengantar Anda keluar dari gerbang kompleks. Mata David membelalak ngeri. 1 jam? Keluar? Aku harus kemana? Tiara menatapnya tanpa emosi. Itu bukan urusanku lagi. Harusnya kamu memikirkan itu saat kamu memberikan kartu kreditku pada ibumu. Tiara melangkah keluar pintu, diikuti oleh Pak Irfan. David ditinggal sendirian di tengah-tengah ruang keluarga yang hancur, dikelilingi sisa-sisa pesta ulang tahunnya yang mewah, dengan surat gugatan cerai di tangannya. Dia telah kehilangan istri, keluarga, kehormatan, dan rumahnya. Semuanya dalam 1 malam. Hari-hari berikutnya adalah perhitungan yang dingin dan brutal. Berita tentang pesta ulang tahun David yang dramatis menyebar, seperti api di kalangan sosialita Jakarta, dan di lingkungan keluarga besar mereka. Kisah itu diceritakan ulang dengan berbagai bumbu, tapi intinya tetap sama. David dan Ibu Lina adalah penipu serakah yang dipermalukan secara telak oleh Tiara, sang istri bodoh, yang ternyata seorang ahli strategi jenius. Proses hukum berjalan dengan kecepatan yang tidak biasa. Ini bukan lagi sekadar kasus perceraian biasa. Ini adalah kasus pidana dan perdata yang buktinya begitu telak sehingga tidak ada ruang untuk perdebatan. Ibu Lina merasakan dampaknya paling pertama. Dia menghabiskan 1 malam di sel tahanan yang dingin dan kotor, pengalaman yang menghancurkan harga dirinya yang setinggi langit. Keesokan paginya, dia dibebaskan dengan jaminan. David tidak bisa menjaminnya, rekeningnya dibekukan. Ironisnya, Paman Rahmat yang turun tangan. Bukan karena kasihan, tapi karena dia tidak tahan nama keluarganya terus-menerus disebut dalam laporan berita kriminal. Paman Rahmat memaksa Ibu Lina menandatangani surat utang pribadi untuk biaya jaminan dan pengacara, dengan bunga yang tinggi. David sendiri menjadi paria. Dia menumpang di sebuah kamar kos sempit, sisa-sisa uang tunai di dompetnya menipis dengan cepat. Dia mencoba menghubungi pengacara untuk melawan gugatan Tiara, tapi tidak ada yang mau mengambil kasusnya tanpa uang muka yang besar. Rekening gabungan mereka, yang David pikir berisi tabungan bersama, ternyata sudah dikelola dengan cerdik oleh Tiara. Tiara telah memindahkan semua gajinya ke rekening pribadi baru 3 bulan lalu, tepat setelah dia mulai curiga dengan keuangan David. Akun gabungan itu hanya berisi sisa-sisa gaji David, yang tidak cukup bahkan untuk membayar sewa kosnya bulan depan. Pukulan terbesar bagi David datang dari Paman Rahmat. Pamannya itu, yang merasa dikhianati 2 kali lipat, melakukan audit penuh pada bisnis kecil David yang dia modali. Seperti yang sudah Tiara duga, Paman Rahmat menemukan penyelewengan dana besar-besaran. David telah menggelembungkan biaya operasional selama bertahun-tahun, mengambil uang, keuntungan, untuk diberikan kepada Ibu Lina. Paman Rahmat tidak main-main. Dia segera membubarkan kemitraan, menuntut pengembalian seluruh modal investasinya, dan melaporkan David atas penggelapan dana perusahaan. Di ruang sidang, pemandangannya bahkan lebih menyedihkan. Persidangan pidana Ibu Lina berjalan cepat. Pak Irfan mempresentasikan bukti-bukti itu satu persatu. Screenshot media sosial Ibu Lina yang pamer tas dan perhiasan disandingkan dengan tanggal transaksi kartu kredit Tiara. Rekaman audio, istriku yang bodoh, diputar ulang,
membuat hakim menggelengkan kepala. Pengacara Ibu Lina tidak bisa berbuat apa-apa. Vonisnya telak. Ibu Lina terbukti bersalah atas pencurian dan penipuan. Mengingat usianya, hakim memberinya pilihan, hukuman penjara 5 tahun, atau hukuman percobaan penuh dengan syarat wajib lapor, pelayanan sosial, dan yang terpenting, restitusi penuh. Mengembalikan setiap rupiah dari 1,5 miliar yang dia curi. Ibu Lina, dengan berlinang air mata, memilih hukuman percobaan. Dia tidak tahu bahwa itu adalah hukuman yang jauh lebih berat. Restitusi penuh, kata hakim, dimulai hari ini. Apartemen seharga 1 miliar yang baru dia beli, yang bahkan belum pernah dia tiduri, langsung disita oleh pengadilan dan dilelang. Hasilnya diserahkan ke Tiara. Semua perhiasan, tas mewah, dan barang-barang bermerek yang dia beli dengan kartu Tiara disita di depan matanya. Koleksi perhiasan dan tas lamanya pun ikut dilelang paksa untuk menutupi sisa utang. Dalam sekejap, Ibu Lina, wanita sosialita yang angkuh itu, menjadi melarat. Dia tidak punya apa-apa lagi selain baju yang dia kenakan. Selanjutnya, sidang perceraian David. David hadir tanpa pengacara, tampak kuyu dan tidak terurus. Dia mencoba membantah, mengatakan itu adalah kesalahpahaman keluarga. Pak Irfan hanya berdiri dan memutar rekaman audio konspirasi David dan Ibu Lina. Yang mulia, kata Pak Irfan, ini bukan kesalahpahaman. Ini adalah konspirasi yang disengaja untuk menipu klien saya. Bapak David tidak hanya tahu, dia adalah fasilitatornya. Hakim mengabulkan gugatan cerai Tiara saat itu juga. Karena adanya bukti penipuan finansial yang sangat jelas dalam pernikahan, pembagian harta ditiadakan. Rumah, mobil, dan seluruh aset atas nama Tiara tetap menjadi miliknya. Dan kemudian, palu terakhir dijatuhkan. Mengenai utang sebesar 1,5 miliar rupiah yang ditimbulkan oleh Ibu Lina, kata hakim, karena terbukti dalam rekaman bahwa Bapak David secara sadar dan sengaja bersekongkol dan memberikan akses untuk terjadinya pencurian ini, maka pengadilan memutuskan bahwa Bapak David bertanggung jawab secara renteng bersama Ibu Lina untuk melunasi seluruh sisa utang tersebut kepada Ibu Tiara. David ambruk di kursinya. Dia tidak hanya kehilangan segalanya, dia kini terikat utang miliaran rupiah bersama ibunya. Di luar gedung pengadilan, David dan Ibu Lina bertemu di trotoar yang panas. Mereka bukan lagi ibu dan anak yang kompak. Mereka adalah dua orang bangkrut yang saling membenci. Ini semua salahmu, desis Ibu Lina, wajahnya keriput karena marah dan menangis. Kalau saja kamu tidak sebodoh itu. Kalau saja kamu bisa mengendalikan istrimu. Kamu bilang dia bodoh, ternyata kamu yang paling bodoh. Diam, bentak David, matanya merah. Kalau ibu tidak serakah. Kalau ibu tidak minta tas dan apartemen. Semua ini tidak akan terjadi. Ibu menghancurkan hidupku. Kamu yang menghancurkan hidup ibu. Mereka bertengkar hebat di depan umum, saling menyalahkan, tidak menyadari tatapan orang-orang yang lewat. Mereka telah mendapatkan karma mereka. Bukan hanya kehilangan uang dan kemewahan, tapi mereka juga kehilangan satu-satunya hal yang mereka miliki, satu sama lain. Mereka kini terikat bersama, bukan oleh cinta, tapi oleh utang miliaran dan kebencian abadi. Kehidupan setelah palu hakim diketuk adalah kenyataan yang brutal. Bagi David dan Ibu Lina, kejatuhan mereka bukan hanya soal finansial. Itu adalah kejatuhan sosial yang total dan memalukan. Mereka telah menjadi sampah masyarakat, cerita peringatan yang dibisikkan di pesta-pesta arisan dan pertemuan keluarga. Keluarga besar yang dulu menghormati mereka kini membuang muka. Paman Rahmat menepati janjinya. Dia secara resmi mencoret nama David dari bisnis keluarga, dan memastikan tidak ada satupun kerabat yang boleh membantunya, baik dengan uang maupun pekerjaan. David dan Ibu Lina kini benar-benar sendirian. Mereka terpaksa pindah. Rumah keluarga Ibu Lina yang dulu sering dia banggakan ternyata juga sudah lama digadaikan ke bank tanpa sepengetahuan David. Dengan disitanya semua aset berharga Ibu Lina, dia tidak mampu lagi membayar cicilannya. Bank menyita rumah itu. Dalam waktu kurang dari sebulan setelah pesta ulang tahun David, ibu dan anak itu terusir dari rumah mewah mereka. Satu-satunya tempat yang bisa mereka tuju adalah rumah kontrakan petak yang sempit di pinggiran kota. Sebuah bangunan sederhana dengan 2 kamar tidur kecil, berdinding tripleks yang catnya sudah mengelupas, terletak di sebuah gang kumuh yang becek. Kontrasnya begitu tajam dengan kehidupan mereka sebelumnya. Dulu, Ibu Lina biasa minum teh di taman yang asri. Sekarang, dia harus duduk di teras sempit, menghirup aroma got yang mampet dan mendengarkan suara bising knalpot motor yang lalu lalang. Karma Ibu Lina terasa begitu spesifik dan kejam. Dia, yang dulu hidupnya hanya untuk pamer kemewahan, kini tidak punya apa-apa untuk dipamerkan. Semua tas bermereknya hilang,
perhiasannya ludes. Dia kini hanya memiliki beberapa helai pakaian biasa. Teman-teman sosialitanya, mereka menghilang seperti buih. Beberapa bahkan memblokir nomornya, tidak mau dikaitkan dengan seorang penipu yang terbukti bersalah. Dia harus bekerja. Di usianya yang sudah tidak muda lagi, tanpa keahlian selain bergosip dan menghabiskan uang, pilihan pekerjaannya sangat terbatas. Setelah berminggu-minggu mencari, satu-satunya pekerjaan yang bisa dia dapatkan adalah sebagai pencuci piring di sebuah warung makan Padang yang ramai, tidak jauh dari kontrakan mereka. Setiap pagi, Ibu Lina berjalan kaki ke warung itu, wajahnya ditutupi masker dan topi lebar, malu jika ada yang mengenalinya. Dia menghabiskan 10 jam sehari berdiri, tangannya yang dulu terbiasa dengan perawatan manikur mahal kini terendam air sabun kotor dan sisa rendang. Kulitnya menjadi kasar dan mengelupas. Dia, yang dulu menghina Tiara karena sibuk bekerja, kini harus bekerja banting tulang hanya untuk mendapatkan upah yang tidak cukup bahkan untuk membeli sabun mandi mewah yang dulu biasa dia pakai. Setiap malam dia pulang ke kontrakan petak, bau keringat dan amis bercampur jadi satu. Dia akan menemukan David tergeletak di sofa butut, menonton televisi kecil yang mereka beli secara kredit. Karma David tidak kalah menyakitkan. Dia, pria yang dulu bangga dengan penampilannya yang necis dan statusnya sebagai suami sukses, meskipun di atas keringat istrinya, kini menjadi pengangguran yang putus asa. Skandal pesta ulang tahun itu dan laporan penggelapan dana dari Paman Rahmat membuat namanya masuk daftar hitam di dunia bisnis. Tidak ada perusahaan yang mau menerimanya. Dia mencoba melamar sebagai sales, sebagai admin, bahkan sebagai supir. Tapi reputasinya mendahuluinya. Pencuri uang istri adalah stempel yang menempel di keningnya. Untuk bertahan hidup, dia terpaksa mengambil pekerjaan kasar. Dia menjadi kuli angkut di pasar induk. Setiap pukul 3 pagi, dia sudah harus bangun, pergi ke pasar yang becek dan bau, mengangkat karung-karung kentang dan peti-peti sayuran dari truk ke lapak-lapak pedagang. Tubuhnya yang dulu terawat kini dipenuhi memar dan kapalan. Wajahnya yang dulu bersih kini selalu kotor oleh debu dan keringat. Dia, yang dulu menertawakan Tiara yang terlalu sibuk, kini merasakan apa artinya kelelahan fisik yang sesungguhnya. Hubungan ibu dan anak itu memburuk menjadi racun. Tidak ada lagi percakapan. Yang ada hanya saling menyalahkan. Lihat, desis Ibu Lina suatu malam, sambil melempar segepok uang lecek ke meja. Ini gajiku seminggu. Cuma cukup buat bayar beras dan listrik. Gara-gara keserakahanmu mau beli apartemen. Aku? David meledak. Dia baru saja pulang, punggungnya terasa mau patah. Kalau ibu tidak mulai merengek minta tas dan liburan, semua ini tidak akan terjadi. Ibu yang serakah. Ibu yang menghancurkan hidupku. Aku harusnya jadi bos, sekarang aku angkat karung. Dasar anak tidak tahu diuntung. Kamu yang menjerumuskan ibu. Kamu bilang istrimu bodoh. Ternyata kamu yang tolol. Kamu yang tidak bisa mengendalikan istrimu. Setidaknya aku bekerja, balas David. Lihat dirimu. Dulu ratu sosialita, sekarang ratu cuci piring. Pertengkaran itu menjadi rutinitas harian mereka. Mereka terperangkap bersama dalam neraka yang mereka ciptakan sendiri. Terikat oleh utang miliaran kepada Tiara yang harus mereka cicil setiap bulan. Gaji gabungan mereka sebagai kuli angkut dan pencuci piring, setelah dipotong biaya hidup yang sangat minim, langsung ditransfer ke rekening yang ditunjuk oleh pengadilan. Mereka bekerja keras bukan untuk diri mereka sendiri, tapi untuk membayar kebodohan dan keserakahan mereka di masa lalu. Suatu sore, David sedang beristirahat di warung kopi dekat pasar. Matanya secara tidak sengaja tertuju pada sebuah majalah bisnis yang tergeletak di meja. Di halaman sampulnya, terpampang wajah seorang wanita yang sangat dia kenal. Itu Tiara. Dia tampak bersinar. Mengenakan blazer berwarna cerah, hijabnya tertata sempurna, senyumnya memancarkan kepercayaan diri dan kesuksesan. Judul besar di bawah fotonya berbunyi, Tiara, bangkit dari pengkhianatan, memimpin proyek miliaran. David membaca artikel itu dengan tangan gemetar. Artikel itu menceritakan bagaimana Tiara berhasil memimpin proyek baru di perusahaannya menuju kesuksesan besar, hanya beberapa bulan setelah perceraiannya yang sulit. Dia dipuji sebagai salah satu pengusaha wanita paling inspiratif tahun itu. Ada fotonya sedang menerima penghargaan. Ada fotonya sedang berlibur di Jepang, pemandangan yang indah di belakangnya. David meremas majalah itu dengan penuh amarah. Dia melihat bayangannya sendiri di kaca jendela warung yang kotor. Pria kuyu, berkaos oblong yang sobek di bahu, dengan wajah yang lelah dan putus asa. Dia telah kehilangan segalanya. Rumahnya, pekerjaannya, harga dirinya, keluarganya. Sementara Tiara, wanita yang dia sebut bodoh,
itu, kini bersinar lebih terang dari bintang manapun. David melempar gelas kopinya yang masih sisa ke dinding. Air kopi itu mengotori tembok, seperti noda kotor yang kini menempel permanen di hidupnya. Dia telah menggali kuburnya sendiri, dan kubur ibunya. Dan kini mereka harus hidup terkubur di dalamnya. 1 tahun telah berlalu. Waktu telah memoles luka lama menjadi bekas yang nyaris tak terlihat. Bagi Tiara, tahun itu adalah tahun pemulihan, pertumbuhan, dan kebebasan mutlak. Pagi itu, Tiara berdiri di balkon apartemen barunya. Bukan apartemen studio kecil yang dulu dia sembunyikan, tapi sebuah penthouse mewah di jantung kota. Pemandangan Jakarta terbentang di hadapannya, berkilauan di bawah sinar matahari pagi. Dia menyesap kopi paginya, aroma kopi premium bercampur dengan udara segar. Dia baru saja kembali dari perjalanan bisnis sekaligus liburan singkat di Swiss. Proyek yang dulu dia pimpin saat skandal itu terjadi, kini telah berjalan sukses luar biasa. Dia mendapatkan promosi menjadi direktur. Karirnya melesat bagaikan roket. Hidupnya terasa lengkap. Dia tidak hanya mengambil kembali apa yang hilang darinya. Dia telah membangun sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih kuat di atas puing-puing pengkhianatan itu. Dia mendekorasi ulang rumahnya yang dulu, menjualnya dengan keuntungan besar, lalu membeli penthouse ini. Dia memutuskan hubungan dengan segala sesuatu yang mengingatkannya pada David. Dia fokus pada dirinya sendiri. Dia rutin berolahraga, mengambil kelas melukis, menghabiskan waktu berkualitas dengan teman-temannya dan keluarganya sendiri. Hijabnya kini semakin modis, mencerminkan kepribadiannya yang baru, kuat, independen, dan tidak takut pada apapun. Dia tidak lagi merasa perlu menyenangkan semua orang. Dia hanya perlu menyenangkan dirinya sendiri dan Tuhannya. Ponselnya di atas meja marmer berbunyi pelan. Sebuah notifikasi masuk. Itu adalah notifikasi transfer bank. Sejumlah uang, tidak besar, tapi rutin masuk setiap tanggal 1. Pengirimnya, David dan Lina. Itu adalah cicilan bulanan terakhir dari utang mereka. Tiara menatap notifikasi itu selama beberapa detik. 1,5 miliar rupiah, dicicil sedikit demi sedikit dari gaji seorang kuli angkut dan pencuci piring selama 1 tahun penuh. Tentu saja itu tidak cukup. Sebagian besar pelunasan berasal dari lelang apartemen dan semua barang mewah Ibu Lina. Cicilan bulanan ini hanyalah sisa-sisa terakhir, debu dari kehancuran mereka. Tiara menekan tombol, hapus, pada notifikasi itu. Ekspresinya tidak berubah. Dia tidak lagi merasakan kemarahan. Dia tidak lagi merasakan sakit hati. Dia bahkan tidak merasakan kepuasan yang meluap-luap. Yang dia rasakan hanyalah kedamaian. Rasa lega karena sebuah bab yang kotor dalam hidupnya akhirnya resmi ditutup. Mereka telah membayar utang mereka, setidaknya secara finansial. Utang moral dan pengkhianatan itu akan mereka bawa selamanya. Dia teringat percakapan terakhirnya dengan Paman Rahmat beberapa minggu lalu. Pria tua itu meneleponnya, mengabarkan bahwa David akhirnya menyerah bekerja di pasar. Dia kabur, meninggalkan ibunya dan sisa utangnya. Tidak ada yang tahu dia kemana. Ibu Lina, yang kini sendirian dan semakin tua, terpaksa pindah ke rumah susun yang lebih murah lagi, melanjutkan hidupnya sebagai pencuci piring, menangisi nasibnya setiap malam. Paman Rahmat menelepon hanya untuk meminta maaf sekali lagi atas nama keluarganya. Tiara sudah memaafkan. Bukan untuk mereka, tapi untuk dirinya sendiri. Dia tidak mau membawa beban kebencian itu dalam hidupnya yang baru. Dia meletakkan cangkir kopinya. Hari ini adalah hari Sabtu. Dia tidak punya jadwal rapat. Dia berencana pergi ke galeri seni bersama teman-temannya. Saat dia bersiap-siap, memilih hijab sutra berwarna cerah yang cocok dengan suasana hatinya, dia bercermin. Dia melihat seorang wanita yang kuat. Seorang wanita yang dijatuhkan ke titik terendah, dihina sebagai bodoh, namun bangkit kembali dengan kecerdasannya sendiri. David dan Ibu Lina benar. Apa yang dia lakukan saat mendengar percakapan itu telah mengubah hidup mereka selamanya. Mereka kehilangan segalanya karena keserakahan mereka. Mereka kehilangan rumah, status, kehormatan, dan satu sama lain. Mereka mendapatkan karma yang setimpal. Dan Tiara? Dia mendapatkan segalanya kembali. Dia mendapatkan kebebasannya. Dia mendapatkan kekayaannya. Dan yang terpenting, dia mendapatkan kembali harga dirinya. Tiara tersenyum pada bayangannya di cermin. Senyuman yang tulus, ringan, dan penuh rasa syukur. Dia meraih tas tangannya, melangkah keluar dari apartemennya, dan berjalan penuh percaya diri menyongsong matahari terbit. Hidupnya yang baru saja benar-benar dimulai.